Hai warga bumi, khususnya buat kalian-kalian penggemar film, namun tidak punya waktu untuk menonton film dari awal hingga selesai. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Jennifer's Body. Film ini rilis pada tahun 2009. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Film ini menceritakan seorang wanita yang berperilaku aneh. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seseorang wanita yang berada di rumah sakit jiwa. Wanita tersebut bernama Neddy. Neddy di sini ditahan di rumah sakit jiwa karena memiliki kelainan mental yang membuatnya mudah marah. Di rumah sakit jiwa, Neddy sering menyakiti para penjaga rumah sakit jiwa dan kerap sering dimasukkan di ruang isolasi karena tingkah lakunya. Di masa lalunya, Neddy merupakan gadis yang cerdas dan juga baik hati. Akan tetapi, apa penyebab yang membuat Neddy berada di rumah sakit jiwa tersebut? Selanjutnya, film akan flashback 2 bulan sebelum Neddy masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Dan di sini, aku akan menceritakan kenapa Neddy bisa berada di rumah sakit jiwa tersebut. Di scene ini, Neddy merupakan gadis yang cerdas, baik hati, dan suka menabung. Namun, Neddy tidak memiliki banyak teman karena mungkin penampilannya yang sulun dan sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Neddy tinggal di suatu kota yang bernama Devil's Kettle, dan ia memiliki pacar yang bernama Chip, dan sahabatnya yang bernama Jennifer. Jennifer merupakan gadis idola di sekolahnya karena berparas cantik dan seorang cheerleader di sekolahnya. Di film ini diceritakan Neddy dan Jennifer merupakan sahabat sejak mereka masih kecil. Dan hingga saat ini mereka masih bersahabat layaknya seperti adik dan kakak. Pada suatu hari, Jennifer mengajak Neddy ke suatu bar untuk menonton band lokal kesukaan Jennifer. Band itu bernama Lost Soldier. Namun di sini sebenarnya Jennifer hanya menyukai vokalisnya saja, karena vokalisnya tersebut sangatlah tampan. Malam pun tiba. Akhirnya mereka berada di bar tersebut. Di sana Jennifer bertemu dengan vokalis band tersebut dan berbincang-bincang dengannya. Saat Jennifer hendak mengambil minuman, Neddy mendengar vokalis band tersebut sedang mengejek Jennifer di depan teman-temannya dan mengatakan Jennifer sudah tidak perawan lagi. Neddy yang mendengar hal itu langsung menghampiri mereka dan mengatakan kalau Jennifer masih perawan. Tak lama kemudian, band Lost Soldier pun tampil. Namun di sini, Neddy menyadari ada api yang muncul di belakang panggung. Singkat cerita, bar itu pun terbakar dan Neddy dengan cepat membawa Jennifer keluar dari bar tersebut. Mereka berdua pun selamat dari kebakaran tersebut. Sesaat kemudian, vokalis band Lost Soldier menghampiri Jennifer dan mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Jennifer pun mau dan pergi bersama mereka. Di sini, Neddy yang khawatir hanya bisa pasrah dan pulang ke rumah dengan jalan kaki. Sesaat di rumah, Neddy menceritakan kejadian kebakaran tersebut kepada Chip melalui telepon dan mengatakan bahwa Jennifer dibawa oleh personil band Lost Soldier. Di sini, Neddy sangat khawatir terhadap Jennifer, sahabatnya itu. Tak lama kemudian, ada seseorang yang menggedor pintu rumahnya. Neddy pun keluar dan mengecek siapa yang datang. Ternyata itu adalah Jennifer. Namun di sini, tubuh Jennifer penuh dengan darah dan wajahnya yang sangat pucat. Tak lama kemudian, Jennifer pergi ke dapur dan memakan daging mentah yang ada di kulkas. Saat Jennifer memakan daging mentah tersebut, Jennifer pun langsung memuntahkan cairan hitam. Hal itu membuat takut Neddy dan khawatir terhadap Jennifer. Selang beberapa saat, Jennifer pun pulang tanpa berpamitan dengan Neddy. Keesokan harinya, semua orang yang ada di sekolah sangat bersedih atas kebakaran di bar kemarin, yang hampir menewaskan semua orang yang berada di sana.
Dan berita tersebut sampai masuk ke dalam berita TV nasional. Dan tak lama kemudian, Jennifer pun datang. Dan Nedi pun terkejut melihatnya. Terkejut dengan penampilan Jennifer yang seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa dengannya semalam. Sepulang sekolah, Nedi pun bercerita kepada Chip, pacarnya, tentang penampilan Jennifer semalam yang datang ke rumahnya. Nedi pun bercerita penampilan Jennifer semalam seperti dirasuki oleh roh jahat. Chip yang mendengar cerita tersebut mengatakan kalau Nedi hanya berhalusinasi dan mengarang cerita saja. Di lain tempat, Jennifer sedang menggoda si Buntal, sebut saja namanya Buntal, di belakang sekolahnya. Jennifer menggoda si Buntal untuk ikeh-ikeh dengannya. Di saat di tengah hutan, bukannya ikeh-ikeh yang didapatkan, melainkan Jennifer yang tiba-tiba berubah seperti monster dan langsung mencabik-cabik tubuh pria tersebut dan memakannya. Dan sesaat, si Buntal pun berteriak kesakitan. Kepala sekolah yang mendengarkan teriakan di tengah hutan langsung mendatangi hutan tersebut. Sesaat kepala sekolah tiba di tengah hutan, betapa terkejutnya ia saat melihat tubuh si Buntal dalam keadaan tercabik-cabik. Setelah membunuh si Buntal, Jennifer pun langsung berubah menjadi cantik dari yang sebelumnya. Chip yang mengetahui kematian si Buntal langsung menemui Nedi, pacarnya tersebut, dan mengatakan kematian si Buntal. Nedi pun kaget dan berkata kejadian buruk yang di bar waktu itu bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Dan di sini Nedi merasa ada hal yang aneh. Sebulan setelah tragedi kebakaran di bar dan kematian si Buntal, tubuh Jennifer mulai terlihat rusak, ditandai dengan rambutnya yang mulai rontok dan wajahnya yang sangat pucat seperti mayat. Singkat cerita, sesaat di sekolah ada seseorang pria yang mengajak Jennifer pergi berkencan. Dan pada akhirnya Jennifer pun menerima ajakan pria tersebut. Malamnya, pria tersebut datang ke rumah Jennifer. Dan di sini lagi-lagi Jennifer menggoda pria tersebut agar mau ikeh-ikeh dengannya. Tetapi bukan ikeh-ikeh yang didapat, justru pria itu dibunuh dan dimakan hidup-hidup oleh Jennifer. Sementara itu, di saat Chip dan Nedi sedang ikeh-ikeh juga, Nedi memiliki firasat yang buruk terhadap Jennifer. Nedi pun langsung menghentikan ikeh-ikehnya dan bergegas pulang ke rumahnya. Di saat dalam perjalanan pulang, Nedi bertemu dengan Jennifer yang hampir tertabrak olehnya. Nedi pun shock melihat Jennifer yang sedang berlumuran darah. Karena merasa ketakutan, Nedi pun langsung pulang ke rumahnya. Nedi yang merasa ketakutan terus memikirkan Jennifer yang akhir-akhir ini bertingkah aneh. Tak lama kemudian, Nedi pun pergi ke kamarnya untuk tidur. Akan tetapi, di sini tiba-tiba saja Jennifer sudah ada di kamarnya. Lebih tepatnya di atas tempat tidurnya. Nedi pun kaget dan kebingungan. Kenapa Jennifer bisa tiba-tiba ada di kamarnya dalam keadaan baik-baik saja? Pada akhirnya Jennifer pun menceritakan apa yang terjadi terhadapnya. Jennifer pun menceritakan pada saat kebakaran di bar waktu itu, personel Lost Soldier sempat mengajaknya ke suatu tempat yang ia kira ia akan dibawa have fun dan senang-senang oleh personil band tersebut. Akan tetapi, Jennifer justru dibawa ke suatu hutan yang dimana Jennifer disiksa dan akan dijadikan tumbal oleh band Lost Soldier. Ternyata, personil band Lost Soldier itu menganut ajaran sesat yang dimana mereka akan menumbalkan seseorang wanita yang masih perawan kepada iblis untuk kesuksesan bandnya tersebut. Tapi di sini, kenapa Jennifer masih hidup? Ternyata Jennifer sudah tidak perawan lagi sejak SMP. Jadi, iblis yang menerima pengorbanan tersebut malah hidup di tubuh Jennifer dan menetap di tubuh Jennifer hingga sekarang. Jennifer sebenarnya telah mati dan tubuhnya dibuang di sana. Tapi ia hidup lagi karena tubuhnya dirasuki oleh iblis. Makanya ia setiap 1 bulan sekali selalu memakan seorang pria agar ia tetap bisa cantik kembali. Setelah mendengar cerita Jennifer, Nedi pun bersedih karena ia tidak dapat menyelamatkan Jennifer waktu itu. Jennifer pun berkata ia tidak akan menyakiti Nedi.
saat dirinya sudah kenyang. Ia akan menjadi kuat dan menjadi cantik kembali. Bahkan, Jennifer sengaja melukai tangannya dan menunjukkan ke Nedy dan melihatkan lukanya tersebut bisa sembuh sendiri dengan sangat cepat. Di sini, Nedy merasa kebingungan dengan pernyataan Jennifer yang mengatakan kalau Jennifer sedang kenyang, ia akan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Tak lama kemudian, Nedy pun menyuruh Jennifer untuk pulang. Keesokan harinya, Nedy pergi ke perpustakaan sekolahnya guna untuk menyelidiki kasus yang menimpa sahabatnya itu. Pada akhirnya, Nedy mengetahui bahwa Jennifer telah berubah menjadi sukubus. Sukubus membutuhkan daging manusia untuk menjadi lebih kuat. Cara untuk mengalahkan sukubus adalah dengan menusukkan jantung mereka di saat mereka sedang menjadi lemah. Pada saat itu, Nedy pun menemui Chip dan bercerita kepada Chip apa yang terjadi kepada Jennifer dan menyuruh Chip jangan datang ke acara pesta dansa di sekolahnya nanti malam. Karena Nedy takut Jennifer akan memangsa mereka yang berada di acara pesta dansa tersebut. Namun di sini, Chip tidak percaya dengan perkataan Nedy dan pergi meninggalkannya. Malam pun tiba. Nedy di sini pergi seorang diri agar ia bisa memantau gerak-gerik Jennifer. Namun, sesampainya Nedy di pesta, ia tidak bertemu dengan Jennifer. Sementara itu, Chip pergi ke pesta dansa seorang diri. Di saat Chip dalam perjalanan ke pesta dansa di sekolahnya, Chip dihadang oleh Jennifer. Dan Jennifer memfitnah Nedy yang sedang berselingkuh di belakang Chip. Chip yang mendengar hal itu langsung bersedih dan kecewa terhadap Nedy. Jennifer pun langsung membawa Chip ke suatu tempat dan langsung memakan Chip. Nedy yang memiliki firasat yang buruk terhadap Chip langsung pergi mencari Chip. Pada akhirnya, Nedy pun berhasil menemukan Chip yang hampir mati dimakan oleh Jennifer. Beruntungnya, Nedy dengan sigap langsung menusuk Jennifer hingga terluka parah. Jennifer pun langsung pergi meninggalkan mereka. Chip yang sekarat dan kehabisan darah akhirnya meninggal di saat itu juga. Nedy pun sangat bersedih atas kematian pacarnya tersebut. Singkat cerita, akhirnya Nedy menemui Jennifer dengan maksud untuk membalaskan dendam kematian pacarnya. Di pertarungannya itu, akhirnya Nedy berhasil menusuk jantung Jennifer hingga tewas. Namun di sisi lain, saat bertarung, Nedy terkena gigitan oleh Jennifer hingga terluka. Karena mendengar kegaduhan, ibunya Jennifer pun masuk ke dalam kamar. Dan ibunya Jennifer mendapati Nedy sedang membunuh Jennifer. Setelah kejadian itu, Nedy pun dibawa ke rumah sakit jiwa oleh ibunya Jennifer. Di scene ini, akhirnya kita diperlihatkan bahwa Nedy di sini bisa terbang. Dan tamat. Oke, mungkin kalian di sini masih bingung kenapa Nedy bisa terbang. Ternyata di saat Nedy sedang bertarung dengan Jennifer yang merupakan iblis, Nedy di sini terkena gigitan oleh Jennifer. Yang dimana apabila seseorang terkena gigitan oleh iblis, motor lewat. Aduh, bangke. Nedy di sini terkena gigitan oleh Jennifer. Yang dimana apabila seseorang terkena gigitan oleh iblis, ia akan mendapatkan sedikit kekuatan oleh iblis tersebut. Dengan begitu, Nedy pun di sini memiliki kekuatan dan dengan mudah untuk kabur dari rumah sakit jiwa tersebut. Oke, itulah sedikit alur cerita dari film Jennifer Body. Jika kalian memiliki pesan atau saran, tulis saja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.